Shalom, puji Tuhan karena kita sentiasa diberkati. Puji Tuhan karena saudara-saudara mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Mari kita semua berdoa untuk meneruskan renungan kita. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami, yang melindungi kami, dan yang sudah menuntun kami. Pada waktu ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan untuk mendengar, mempelajari firman-Mu, renungan pada saat ini. Biarlah menjadikan kekuatan bagi iman kerohanian kami setiap hari. Terima kasih Tuhan telah membimbing dan menuntun kami lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami sudah berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah tidak ada orang yang tidak tahir. Dan juga ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa penghalang yang paling besar kepada Injil seringkali ditemui dalam lingkungan gereja, bukan di luar gereja. Ini bermaksud halangan-halangan itu ada di dalam gereja sendiri. Bukan di luar, tetapi di dalam. Dalam Kisah Para Rasul 10, Tuhan mahu membawa Petrus kepada Kornelius yang bukan berbangsa Yahudi, supaya pegawai tinggi ini boleh mendengar cerita tentang Injil. Dengan keadaan terpaksa, Petrus mengheret kakinya dalam perjalanan ke rumah orang bukan Yahudi ini. Walaupun Paulus dibesarkan di Tarsus di luar Palestina dan menerima dua budaya dalam konteks Yahudi dan bukan Yahudi, namun Petrus tidak selesa dan berasa kekok apabila terpaksa mendekati orang-orang Yahudi yang tidak tahir dengan latar belakang Yahudi yang begitu ketat. Orang-orang Yahudi yang telah diajar sejak lahir bahwa orang Yahudi sahaja mempunyai kapasiti untuk diselamatkan, orang-orang bukan Yahudi tidak berupaya untuk menerima belas kasihan Tuhan, dan apa-apapun hubungan dengan mereka akan menyebabkan seorang Yahudi tidak tahir. Di dalam penjelasan pada saat ini menerangkan kepada kita bahwa hanya mereka sahaja yang akan layak. Hanya seorang Yahudi, hanya seorang Yahudi sahaja. Kalau bukan seorang Yahudi, maka tidak tahir. Kata-kata pertama yang keluar daripada mulut Petrus memantulkan suatu pandangan keyahudiannya apabila dia berkata kepada Kornelius, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka? Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Pastinya terasa sangat tidak selesa bagi Petrus untuk berdiri dalam rumah seorang bukan Yahudi, dan dia berada di sana hanya karena dorongan Tuhan yang kuat. Kita semua berasa selesa dengan satu kumpulan orang tertentu, dan apabila kita dikumpulkan bersama dalam satu kelompok orang ramai, kita semua cenderung melakukan untuk memandu arah dan bergaul dengan mereka yang sama seperti kita. Di dalam Kisah Para Rasul, kita dicabar untuk meluaskan hubungan sosial kita, untuk memasukkan semua orang yang berada di bawah jagaan Tuhan. Tuhan tidak memilih orang dan Dia berusaha menolong kita semua memahami bahwa iman merupakan ciri yang paling penting antara manusia. Seorang yang mempunyai iman harus lebih akrab dengan kita daripada seorang saudara, walaupun mereka tidak kelihatan sama seperti kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada saat ini, firman Tuhan pada saat ini
mengajar kepada kita bahwa Tuhan mau agar kita bergaul sama semua orang. Maksudnya firman Tuhan itu kita harus nyatakan kepada orang siapa-siapapun, di mana-mana pun, apapun keadaan. Apabila kita masuk satu tempat, satu rumah, mari kabarkan firman Tuhan. Mungkin kita tidak dapat menyebut dalam ayat Alkitab, tetapi kebenaran Tuhan dalam tingkah laku kita boleh sebutkan itu, kita boleh nyatakan itu. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Kami betul-betul berterima kasih kepadamu Tuhan dengan firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur, bersorak meninggikan nama Tuhan. Mengingatkan kepada kami apabila kami menyebarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Melalui tingkah laku maupun kata-kata dalam firman Tuhan juga. Engkau sentiasa menyuruh kami untuk menyebarkan itu. Jangan hanya terputus di tempat kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami hari ini. Terima kasih membawa kepada kami dekat kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.